Hari ini gua ngobrol bersama Gusti. Ini gua ngelihat konten-konten lo ya Gusti ya. Menurut gua ya tahun kemarin itu lo mungkin salah satu orang terlucu yang Kenapa begitu? gua lihat di internet. Beneran. Kenapa begitu? Lo effortless banget karena cara ngelawaknya itu loh. Menurut gua kayak gak ada effort gitu. Masa sih? Lucu banget. Kalau gue tuh latihan bertahun-tahun loh. Gak mungkin. Gak mungkin ya. Gue tuh awal gue ngelihat lu itu di ini kan di vlognya Rahel V-nya pas lo masih Mas, sorry, itu Cafa. Oh iya, maaf ya. Maaf banget ini saya ralat sedikit ya. nggak, gue ngeliat lo banget itu waktu Maple kalau gue awal-awal tuh awal-awal gue ngeliat lo sama temen lo ya kan, terus kayak ngejokes gitu tuh masih kayak gue ngerasa kayak wah lucu juga nih orang nih. Udah lewat tapi lo gong banget tuh menurut gue pas yang sesi dengar itu ya. Sesi dengar, ya, manggung ya, pas gue manggung ya. Iya. Anjir tuh lucu banget. Masa sih? Itu kalau bisa sih, emang lo basicnya apa sih sebenarnya? Gue penasaran gue. Jadi kan gue dasarnya Muay Thai. Nggak usah, nggak usah. Ya betang-betang pala lo pakai pengaman ya. Gue iya ya, tapi kalau yang di pas manggung itu emang gue sebenarnya lawakannya semua skrip itu bang. Maksudnya gue bikin. Enggak, gue gak percaya gue. Sama. Ya gimana gak lu beneran? Lu itu skrip? Enggak kan? Enggak. Itu improv semua? Improv semua. Kan dari lo main keyboard terus ada apa lo tanggepin orang itu semua improvisasi. Improv. Itu kayaknya hasil dari kalau gue ngeliatnya sekilas kayak bertahun-tahun ngelawak sih. Emang masa iya? sih? Sebenarnya enggak juga sih bang. Tapi kayaknya abang gitu kali ya. Maksudnya gue nggak ngerasa kayak ngelawak gitu. Enggak ya? Gue kayak make ya. Ayo tes urin nih buat ngebuktiin. Biar gue ditangkep aja. Lo asalnya apa? Asalnya gimana? Enggak, maksudnya gue gak ngerasa. Lo dari awal gimana? Lo bukan komedian? Bukan. Memang bukan musisi komedian. gue. Asalnya musisi. Itu definisi yang lo sematkan ke diri lo. Predikat yang lo bilang gue musisi gitu. Iya betul. Karena 1 juta. Karena bapak lo pramugari kan? Wes mas. Masinis. Bapak lo emang musisi juga. Bokap musisi. Ya kan. Tapi emang bokap tuh banyol. Emang suka ngelawak. Apa gitu. lawakan bokap yang nempel masuk core memory lo? Yang kayak udah absurd juga bokap gue gitu. Banyak. Dia lawakannya misalkan gue dapet nilai jelek. Terus nyokap udah marah-marah kan. Terus bokap tuh serem. Jadi gini juga gondrong, kumisan. Ini serem nih? Enggak rar. Itu enggak. Gue maksudnya bokap gue. Iya kan katanya bokap gue gini juga. Kayak gini nih. Ya berarti kayak lo juga nih. Ya kayak gue. Cuma versi ceking. Berarti bukan kayak lo dong. Ya. Iya kan. Ya maksudnya kan kayak lo secara tampilan maksudnya kumisnya tebel, jenggotan, gondrong, gitu. Terus dia apa? Lo dapat nilai jelek. Terus kayak nyokap mana sini gitu. Terus kata dia. Mana sini gitu. Gue udah takut, gue udah gemeteran gitu. Umur berapa nih? Oh, SD oke. SD. Nah terus udah getar terus bokap kayak, wah kan gue udah takut ya udah gitu kan. Ya udah tabung buat beli rokok. Maksudnya? Ya udah nilainya ditabung buat beli rokok. Ada yang 5, ada yang 6. Jadi kalau ada tambah ini buat sebungkus oke nih gitu. Dia ngelawak depan lu. Depan gua gitu. Terus lo ketawa? Ya gua nggak bisa ketawa. Soalnya nyokap. Maksudnya ada peran galaknya. Kalau gua ketawa, gua nggak ngargain nyokap. Kan gua bingung kalau gua nggak tawa. Takutnya bokap gua ngerasa apa gua nggak lucu ya gitu kan, takutnya gitu. Jadi gimana tuh di situasi itu akhirnya? Ya gini aja. Jadi ketawa. Iya bermain gitu aja. Lebih kayak kesetrum ya. Iya. Gitu. Oke. Tapi memang berarti bokap suka ngelawak. Terus lo jadi mengikuti itu. Maksudnya lo jadi kayak gue jadi ngelawak juga gitu. Iya keikutan. Itu juga sebenarnya awalnya gara-gara di SD ada temen namanya Grego ini lucu banget. Nah ini lo bohong lagi gak nih? Kayak kemarin lo bohongin gue. Lo punya temen namanya siapa namanya itu yang di Bekasi? Pancong. Ya itu kan bohong kan? Enggak, itu beneran. Enggak, gue gak percaya gue. Sumpah. Yang makan steak ditanya mau tingkat apa? Mau steak lo pengen yang mana? Mau yang mana? Medium, well, apa-apa. Crispy. Sumpah itu bukan temen gue, itu temennya Nehru. Lu harus nih, emang sulit dipercaya. Tapi emang ini gue bilang nih, kompleknya si Nehru ini nih, perumahannya itu kayak emang bekas
kena radiasi nuklir gitu loh. Sisa-sisaan jadi emang rada-rada aneh gitu. Nero itu kan ini lo partner lo di gua. Maple. Tadi gue mau nanya soal itu. Cuman lo punya teman namanya Gregorius gitu. Dia ini orangnya kocak banget. Maksudnya dia bisa bisa mengkondisikan banyak hal gitu loh. Gak ngerti apa tuh maksudnya. Jadi misalkan kayak bisa hipnotis. Enggak. Kan mengkondisikan. Boleh. Iya bisa. Berarti bisa. Boleh. Gak apa-apa kalau lo maunya itu hipnotis. Enggak. Gue mengikut. Enggak, gue mau yang benar. Gue mau yang benar. Nah terus juga enggak maksudnya kayak dia misalkan lagi dicengin nih. Yeah. Dia tuh bisa nerima itu. Dan dia bisa ngecengin diri dia sendiri. Jadi cengannya tuh nggak yang kesannya bukan jadi bully kan. Akhirnya jadi ceng-cengan doang. Gitu loh, bercanda-bercanda doang. Nah dia bisa mengkondisikan itu. Sedangkan kan gue kan dulu dibully kan. Jadi gue nyari gimana ya cara bisa mengkondisikannya, menyikapinya. Berdamai gitu. Nah dari Gregory gitu awalnya. Dibully kenapa? Gendut. Biasalah standar lah gendut. Bau. Tapi emang kita kekurangan ya kalau gitu. Kok banyak ininya ya? Banyak bahannya ya? Iya pantas. Tapi maksudnya lo sering dibully? Iya pada masanya walaupun gue nggak ingat sebenarnya gue dibulinya kayak gimana. Yang gue ingat cuma gemulai aja waktu SD. Gua paham maksudnya sih. Jadi karena lo dibully terus lo mengamini itu, jadi itu tidak menyakitkan buat lo. Iya. Karena buat lo malah lo nggak kata-kata lo nggak bisa bikin gue sakit, orang gue aja juga ngeledekin diri gue ini. Iya gitu kan? Gitu awal-awalnya. Tapi akhirnya jadi stop ngebully atau lebih ke penerimaan lo aja, dibully pun juga nggak masalah gitu. Iya dibully pun gue nggak masalah. Gitu sama ini bisa ngecengin balik gitu kan. Orang yang ngebully lo jadi lo bisa sikat lagi. Bisa gue sikat lagi gitu. Karena dia udah ini lo terima itu, gue balikin nih ke lo gitu. Iya gitu-gitu aja buat ngebalas kadang-kadang. Tapi tergantung orangnya kan. Biasanya kan banyak ya orang yang ngebully giliran dicengin malah. Nah itu lo ngeraba gitu. tuh. Gue ngeraba. Mungkin dari situ kali mulainya. Gitu. Soalnya kayak seinget gue kayak SMP menurut teman-teman gue tuh ngelucu terus. Di tongkrongan ngelucu terus. Nah pas SMA gue mulai sadar kalau gue suka ngelucu tapi dihabisin lagi, dibully lagi karena hyperaktif. Maksudnya gue terlalu excited. Jadi kan gue SMA kan masuk sekolah musik. Jadi yang dimana di kepala gue tuh habis kena tontonan High School Musical gitu-gitu. Jadi kan kayak semua kan halo gitu. Ternyata kan enggak gitu. Setiap hari lo nyanyi ke sekolah. Enggak segitunya, itu mah gila. Kalau itu gila. Enggak, maksudnya lo dikit-dikit nyanyi kan? Enggak maksudnya excited gitu energinya. Musik apa segala macam gue tuh wah ini ranah gue nih gitu. Jadi gue bisa explore apa segala macam. Tapi kan ternyata ini maksudnya kayak orang-orang sekitar tuh kayak apaan sih gitu. Nah itu lo dijauhin atau orang malah ngeledekin lo? Dijauhin dan diledekin juga. Gitu. Berarti lo sedih juga pas SMA sebenarnya? Kayak ngerasa kok gak ada temen gue, kok gue diiniin gitu. Iya sempat ngerasa gitu. Tapi gue kayak udah ada modal cuek kayaknya dari kecil kali ya. Gitu. Lo SMA sekolah musik, ini maksudnya apa nih? SMK musik. Itu ada ya? SMK musik itu ada? Ada. Karena bokap? Karena gue sendiri, karena om gue lebih tepatnya. Jadi om gue merekomendasikan kalau mau SMA kok terus ke musik ada ini. Karena dari SMP udah suka musik. Gitu. Apa yang membuat lo jadi gue nih anaknya musik banget dari SMP SD itu apa? Lo dengerin lagu atau lo main instrumen atau apa tuh? Iya kombinasi dari itu sih. Maksudnya kan dicekokin dari kecil sama bokap. Bukan. Terus bukan. 2 juta. Ayo ini 2 juta. Cekokin, lo bilang cekokin. Iya, apa? Enggak disusupi. Apa ya? Apa ya, Bapak? Diinfiltrasi. Iya, gitu. Oleh bokap gitu. Musik-musiknya doi. Bokap ini pemain band atau pencipta lagu? Yang gue tau pencipta lagu. Pencipta lagu betul. Tapi dia pemain band juga. Dia punya grup. Namanya Dapur 61 dulu. Oke. Itu tahun 80-an. Berarti kerjaan dia sehari-hari main musik, bermusik dan mengamen di Bulungan. Di Wapres itu, daerah Wapres ya. Iya, tapi dulu belum ada Wapres sih. Iya, apapun namanya itulah ya. Tapi daerah situ. Betul. Lo suka ngikut dari kecil? Enggak. Jadi kalau itu
kalau Kenapa maksudnya lu gue gini? Tadi kan lu bisa bilang enggak juga. Iya. Kan lu lagi gini. Iya maksudnya gue mengiyakan kalau itu enggak gitu. Oh iya. Gitu. Iya, Jangan lengah, enggak. jangan lengah, Iya, lu jangan bener, lengah. bener. Lengah lu. Iya. Cocok sama kaos lo sih. GJLS. Udah cocok lo. Iya. Terus. Kalau gue pas kecil mah bokap gue udah tua. Jadi artinya? Udah bukan pantun. Ya kalau pas Bukan lo kecil, pantun. bapak lo kecil. Iya sih, iya juga. Kalau Tapi pas lo maksudnya- kecil, bapak lo kecil. Bener juga ya. Itu namanya sahabat. Iya. Oh, iya benar juga. Pas lo kecil, bapak lo tua. Iya, udah maksudnya udah seumuran udah 50 gitu. Maksudnya udah bukan muda lagi. Jadi maksudnya dia mudanya kan di Bulungan. Pas umur seumuran gue sekarang nih Dia di Bulungan. di Bulungan. Jadi gue gak ngikut dia dari Oh maksudnya lo gak pernah Bulungan, ngikut, gak nggak pernah pernah. lihat dia ngamen apa segala yang lo bilang itu? never. Iya, gak usah diinggris-inggrisin. Oh, iya. Terus berarti musik itu dari Om. Om ini pemain musik juga? Bukan. Jadi Om ini dia tuh yang jadi Om gue ini dia tahu kalau gue minat musik dan dia punya emang orang pintar aja sih sebenarnya. Oh, Inigo. Benar juga. Iya. Orang yang berpendidikan. Oh iya, orang pendidikan. Jadi dia ngerti harus ngarahin lu. Iya, gitu. Udah ke sekolah musik aja biar Happy nggak lu gaul. di sekolah musik? Nah, itu kan mah happy gua karena kan musik gitu. Nemu apa yang lu suka ya? Nemu Itu apa yang passion gua lu ya? suka, terus juga sebenarnya kan secara sosial walaupun gua kebuli kan ketempa ya. Jadi maksudnya gimana ya cara membalikan keadaan ini semua? Karena kan asrama kondisinya. Oh, itu pada nginep di situ. Iya, jadi kan itu udah bukan bulan-bulanan lagi gua udah menit-menitan. Pernah jatuh cinta nggak di SMK itu? Pernah Sama adik kelas kah atau? sama teman sekelas gua. Iya mulu ya lu ya. Iya tapi enggak. Iya, sebenarnya gua gak enakan gua. Ya, oke. Iya, sama teman sekelas. Nah, dia suka balik kah atau? Suka udah pacaran. Oh, udah pacaran. Sempat pacaran gitu. Sempat pacaran di sana. Ya berarti indah dong kenangan lo di SMK itu kan. Indah lumayan lah. Oh, dia kumpul-kumpulin mah. Nah, dari situ maka lo dapat modal karena ini lo tiba-tiba yang gua dengar lo juga produser. Oh iya betul. Dari situ lo dapat modal buat produserin orang atau enggak itu masih jauh lagi Oh tuh? itu masih jauh banget. Masih jauh banget. Karena kan setelah itu ya gue masuk ke kuliah dulu. Tapi memang IKJ kan? bukan UNJ mas. Gak semua musik IKJ. Ya kan gue terakhir ngobrol sama lo bilang IKJ. Bes, sama siapa itu? Itu mah produser lu IKJ. Iya kan gue bilang produser gue anak IKJ Daniel. Iya. Terus gue bilang lo kan IKJ juga kan? Bukan. Oh, bukan. UNJ gua. Oh. Kemarin gua ketemu Daniel. Habis kita syuting. Lah gue ketemu Daniel abis kita syuting. Iya. Gue juga. Gak cuma lu. Gak mungkin, Gak cuma. bohong lu. Enggak. Timeline-nya gini. Timeline-nya Enggak mungkin orang kan itu. habis itu kan lu rekaman kan. Rekaman di rumah, Lu workshop. workshop kan. Iya. Nah pas malamnya Daniel di dimsum. Dimsum mana? Dimsum Alam Sutra. Oh Alsut. Iya. Dia lagi ngapain? Jadi kucing. Ya, Gini ya? makan iya. Ya makan lah. Pertanyaan lu aneh juga. Ya ngapain Ya di gue dimsum? gak tahu kan ada main Iya, band. dia jadi pangsit dia. Kan Pangsit. Oh dia lagi gitu. Iya. Kan bisa aja dia main band. Kan Oh iya. musisi. Yang gak harus Dimsum. musisi semuanya makan. Nggak gitu. Ya, nggak juga, Nih, maksudnya. mindsetnya kurang bagus nih Iya, kamu betul, kadang-kadang betul. nih. Ya gak Heran. tahu dia mimpin apa kayak di situ. Pacaran. Udah siap masa gitu. Ya gak mungkin juga. Ya udah makan. Makan dia. Dia makan dimsum. Ayam. Dia makan dimsum. Karena nama tempatnya dimsum. Iya benar juga sih. Iya, makan dimsum. Dia makan dimsum. Makan dimsum. Lalu ngapain? Dia bebas selalu. Itu privasi gue, lu jangan tanya-tanya lah. Mana sih? Ya makan dimsum juga lu. Ya ngapain gue main musik? Apa lu mau gue jadi kucing juga? Enggak, lu juga makan dimsum. Iya. Jadi lu makan dimsum, dia juga makan dimsum. Enggak, jadi gue makan dimsum nih pas gue buka nih Daniel gitu. Enggak, gue pengen tahu. Pertanyaannya aneh banget kan dari sih. ketemu gue habis ketemu lu. Iya. Habis itu gue ketemu Daniel di rumah Betul. gue. Karena kita lagi workshop buat lagu-lagu baru tuh. Betul. Ya kan, dia mau aransemenin dia. Betul. Habis itu pulang dia. Pulang. Dia pulang langsung ke dimsum dari rumah gue. Kayaknya. Iya. Karena gue ketemu dia terus kayak, lah terus dia juga, loh gitu. Di dimsum. Di dimsum. Kok bisa pas ya? Enggak, itu aneh loh.
Iya ya. Itu enggak, itu aneh karena ayo jelasin aku. I'm waiting. Iya, itu aneh. Aneh kenapa? Itu aneh. Aneh kenapa? Aneh karena gue habis ketemu lu. Asik lu lagi nge-rap ya? Itu aneh. Gue habis ketemu lu. Enggak, itu aneh banget. Coba lu pikirin. Gue nggak usah gitu juga. Gue habis ketemu lu. Ya. Kita habis syuting di Maple. Ya kan? Malamnya, sorenya gue ketemu Daniel, Pak. Malamnya itu malam. Iya, malamnya kan. Gue ngomong ke Daniel, gue habis ngomongin lu sama Gusti. Iya. Ya kan? Terus dia bilang, oh gue udah kenal sama Gusti, kita salaman. Bener iya. gak? Lu salaman di MLE. Di atas panggung lu salaman. Oh enggak, kok di atas panggung dong. Di bawah panggung. Wah itu tanah. Ya makanya di belakang panggung lu salaman. Oke. Oh bla bla bla, kita ngobrol. Aneh banget kok bisa. Gue habis ketemu lu. Gue ketemu Daniel, produser gue. Gue bilang gue habis ketemu lu ngomongin dia. Malamnya kalian ketemu. Iya. Aneh. Di sebuah tempat dimsum. Di Alam Sutra. Iya. Kok bisa? Nah ini mungkin komen di bawah ya. Mungkin pertemuannya gimana kira-kira? Nggak aneh. Hah? Terlalu ya kebetulan. Aneh, iya. Maksudnya terlalu cepat. Terlalu kebetulan. Di hari benar. Aneh banget. Iya aneh banget tuh. Aneh banget ini. Iya. Gue juga soalnya. Terus dia kayak, lah. Gue juga ngomongnya sama. Lahnya di mana? Di meja makan. Iya, gue pengen tahu kan lah ini apa pas lagi ini dimsum lu ketemu di tengah. Enggak, pas kita lagi syuting, gue kayak lah Daniel gitu, terus baru nyampe pas syuting. Syuting apa? Hah? Ya enggak biar lu bingung aja. Ya di mana? Di parkiran. Di parkiran. Iya di parkiran nih. Nih oke, gue masuk nih. Dimsum nih. Dimsum nih. Makan gitu kan. Set, parkir. Terus gue ngeliat dia nih dari kejauhan. Lo parkir berarti? Gue Gusti. Tapi gue parkir dulu. Ya lo parkir mobil kan? Hah? Parkir mobil. Oke. Set, terus gue liat dari kejauhan. Ada Daniel tuh. Ada Daniel. Ya udah, dia kayak cerak. Fortuner ya mobil lo kan? Kok Fortuner? Gue ngeliat di Maple ada Fortuner parkir di antara 8 mobil lain. Kenapa yang dipilih Fortuner? Kan lu bisa pilih yang 8 itu. Ya gak tahu itu paling dekat pintu. Itu paling dekat pintu. Kok bisa punya regulasi itu? Ya gak tahu, kayak itu paling dekat pintu aja. Ya boleh deh. Ya, tapi bukan Fortuner. Bukan, oke. Lu mau mobil dulu nih, mobil gua apa? Ya biar gue dapat bayangan. HRV merah. HRV merah. Iya. Nggak ada di Maple HRV merah. Ada. Di mana parkir? Ya jauh di jauh pintu. Bukan di dekat pintu. Ya oke. Di HRV merah. Daniel di belakang mobil. Enggak, Daniel tuh dari kejauhan. Jadi gue di sini, ini tempat dimsumnya nih. Iya. Nah, Daniel di sininya. Jadi pas parkir, terus gue ngeliat, cukup. Daniel jalan. Enggak. Gue yang ngomong cukup. Enggak, gimana ceritanya? Ya udah jangan disangka dulu, tunggu dulu sabar. Iya. Udah apa tuh? Pengen apa? Jangan baca dong, baca enggak baca. Ya oke. Sabar dulu. Ya oke. Udah kan, jalan nih. Set. Break dance. Nggak, jadi jangan. Kalau gua nggak nanya lu begitu. Nggak, soalnya pas jalan deh lu kayak ya, lo bilang ke gue jangan disangka dulu. Iya. Gue udah ngeliatin. Iya. Gue ngeliatin gue salah juga. Gak ada yang salah, gak ada yang nyalahin. Lo tadi bilang gue gini-gini. Ya kan gue cuma ngeliat lu gitu. Ya kan gue ngeliat. Wah merhati ini. Ya gue caper dah. Gitu. Gue caper, gue break dance. Ya udah oke. Udah ketemu terus kayak wah Daniel nih gitu. Jadi pas gue langsung jalan nyamperin. Dan udah mau buka pintu mobil. Berarti lo ketemunya di parkiran. Lo tadi bilang ke gue ketemunya di dimsum. Parkiran dimsum. Lu gak bilang itu. Gue gak, maafin gue. Kalau emang kurang detail, gue minta maaf. Oke. Daniel mau masuk mobil. Lu keluar ngeliat dia. Iya. Lo nyapa dia dong. Iya. Lo bilang Daniel gitu. Enggak. Hoi. Karena kan gue lupa namanya siapa. Jadi gue baru tahu namanya Daniel setelah lu ngucap tadi. Gue ketemu Daniel. Oh namanya Daniel, dalam hati gue. Oh namanya Daniel. Ya kacamata kan. Iya. Ya oke. Terus lo ketemu nih. Oi lo bilang gitu. Dia bilang. Wo. Oh dibalik. Masuk ke dalam. Iya. Terus baru ngobrol. Lah gitu. Terus gue bilang. Tadi gue habis ketemu Radit gitu. Habis ngomongin elu. Lah. Sama sumpah beneran. Itu aneh banget. Kenapa ya? Gak tahu itu aneh banget. Kok bisa kebetulan banget? Nah, gue tadi ketemu Daniel. Barusan sebelum ketemu lo di rumah. Serius? Iya. Berarti nanti malam. Udah lagi. Dia berusaha gitu.
Apa ini? Berarti nanti malam lo ketemu dia. Dia ada jebakan ya? Iya, di parkiran dimsum. Dimsum lagi kan? Tahu. Yang Dia selalu kayak gitu. Ini kasihan Danielnya. Iya benar sih. Iya. Ngobrol nggak tapi sama Daniel? Ya cuma itu doang. Gue tadi ketemu Radit. ketemu Iya Radit. tadi Radit juga cerita Itu abis aneh ngomongin gue. kan? Iya. Aneh banget. Iya gue juga abis Aneh ngomongin banget lu. ya? Gitu. Aneh banget. Kenapa gitu ya? Nggak tahu. Kita lagi ngomongin apa ya? Gue yang langsung nanya kan waktu itu. Gue nanya halo apa kabar? Nggak, gue nanya ke lu kayak produser lu. Oh bukan. Bukan Tadi sebelum kita ngomongin apa? Hah? SMK musik. SMK. IKJ. Oh IKJ. IKJ. Lo kuliah di UNJ. Gue kuliah di UNJ. Nah IKJ itu Daniel. UNJ terus gue itu ketemu kan- Daniel di. Bukan. UNJ itu kan Ya lu aneh gak? bener. Iya. UNJ. Breakdance juga. Tapi bener-bener kayak gini ya. Iya, bener-bener. Bukan gitu Gue jelek ya. banget Iya bener. UNJ itu sekolah guru kan. UNJ iya, Iya kan, bener. SPD betul. Karena lo pengen jadi guru. Iya. Hah? Bener, guru musik. Tapi lebih ke ini sih karena gue emang pengen di entertain, tapi maksudnya ke depannya pengen ngajar. Gue tuh suka ngajar sebenarnya. Oh, ngajar ini berarti guru musik, dosen, apapun Ya, lah. gitu. Gue suka sharing sebenarnya. Tapi kan nggak tahu bahasa akademisnya gimana kan. Pedagogi ya namanya. Pedagogi, Pedagoginya gimana lo nggak paham. Nggak paham. Makanya lo kuliah. Nah, Kok bisa jadi produsernya Sal Priadi, Nadine Amiza, Ardito ini gimana? iya ya. Lah, enggak bukan kan hidup lu. Oh iya. Gimana dari UNJ bisa ke situ? Dari UNJ itu gue nggak lulus Karena karena gue cabut. oh. Dulu gue pedagoginya nggak dapet. Enggak kenapa lo cabut? Lo emang nggak pengen atau Yang pertama itu kan ceritanya faktor ekonomi. Oke, karena ada masalah ekonomi lah ya. Masalah ekonomi sama keluarga. Sebenarnya kalau ekonomi masih bisa Dicari. diselamatin gitu. Cuma gue tahu nih kalau masalah keluarga pasti kan yang berdampak ke ekonominya juga gitu. Lalu itulah politik keluarga ya gitulah kan. ya. Akhirnya cabut. Cabut gue inisiasi cabut. Tes gitu. Nggak lama kan pas banget Covid tuh. Itu kan kondisinya berarti 19 ke 20. Wah, itu pasti ini buat lo ya kayak sedih juga buat lo cabut tiba-tiba Covid kan harus di rumah. Betul. Terus apa yang terjadi tuh? Nah, yang terjadi gue sempet jual-jual barang dulu. Buat ekonomi lah ya. Buat ekonomi, sebenarnya buat nyelamatin diri sendiri dulu kan. Soalnya ya semuanya udah pada fokus ke diri sendiri kan kalau udah kayak Pada gitu zaman ya. itu pada masanya iya. Ya udah terus gue mikir kan nggak bisa dijual-jualin terus karena kan gue butuh modal juga, butuh pemasukan. Makanya yang gue lakukan adalah rilis lagu terus untuk untuk portofolio. Bukannya rilis lagu butuh duit juga? Betul. Nah, gue nyari duitnya minta ke orang tua. Nggak, gue minta ke teman-teman gitu. teman-teman. Maksudnya kayak ada lagu-lagu yang bisa digarap gak? Gini nanti barternya apa gitu. Oh, tunggu dulu. Berarti lagu yang lo rilis ini lagu orang. Lagu-lagu gue sendiri yang gue rilis kan. Tadi tuh kok ada orang lo punya lagu apa? Oh dia ada kan teman-teman kan banyak yang punya lagu. Mereka pengen rilis, entah ada yang pengenan doang. Ya udah sini gue aransemenin gitu. Jadi gue kayak semi latihan jadi produser lah di situ. Padahal sebelumnya nggak punya pengalaman jadi produser. Nggak punya. Lagu pertama yang lo produserin? Lagu pertama yang gue produserin adalah ada namanya Raffi Durman namanya. Raffi Durman. Dia ini lagi idol nih sekarang. Oke. Nah itu pertama kali tuh. Itu karena temen tuh, Karena makanya teman kenal. di kelas kenal. Udah rilis lagu itu. Yang itu belum akhirnya. Yang lo kerjain gak rilis? Belum rilis. Oke. Waktu itu Raffi juga gak punya duit juga sama. Jadi masih sama-sama struggle gitulah gitu. Nah, gara-gara itu lama-lama lo rilis lagu, apa nama lo mulai dikenal kah atau apa? Enggak, belum, masih jauh banget. Susah banget ya? Gimana kalau misalnya orang dari nol rilis lagu di semua platform tuh kayak apa tuh? Maksudnya kayak pasti pelan banget ya? Pelan banget. Ya dengerin 100, 50 gitu gak? Iya kayak gitu-gitu. Bahkan sebenarnya kan gue rilis itu gue nggak tahu kalau harus ada press release, kalau harus ada gitu-gitu kan. Jadinya ya gue promonya gue datang ke kafe-kafe, gue pesen kopi, abis itu gue bilang Mas saya mau dengerin lagu ini dong, gitu lagu Gusti judulnya Pertanyaan kan single pertama dulu Pertanyaan. Padahal Gusti itu elu. Padahal gue gitu, kok saya lagi galau banget di setel. Dia nyariin di Spotify, baru di play sama dia. Di play. Sehingga satu kafe denger. Iya.
Anjir lo pinter banget anjir. Gue? Enggak. Iya. Ya alhamdulillah. Soalnya mau gimana lagi? Maksudnya kalau misalkan kalau udah kepepet lo akan ngelakuin yang kreatif lah ya. Iya gitu. Soalnya gue juga nggak ngerti kayak ngebaca market gimana apa segala macem. Jadi yang ya gue liatnya dari hal-hal yang itu yang dekat dulu gitu ya ke kafe. Tapi lo keren sih, keren. Terus ya alhamdulillah sih. Zaman gue ngeblok dulu ya. Jadi gue kayak suka. Ini gue minum ya? Nggak boleh. boleh silakan. Nggak apa-apa kok. Oh ya silakan. Zaman gue ngeblok dulu juga suka kayak gitu tuh. Gue nulis di buku tamu atau apa www.radithyadika.com www.radithyadika gitu. Karena orang nggak tahu kan mau iklaninnya kayak gimana zaman dulu. Iya ya. betul. Sama kayak lo ya. Iya. Waktu lo minta ke kafe, lo minta mereka play lagu lo. Iya. Itu ada yang berhasil nggak? Berhasil tuh artinya kayak orang jadi penasaran itu siapa yang nyanyi atau pelan-pelan iya. Tapi tanpa gue sadar itu kayaknya efek-efek setelahnya. Kalau gue tuh di saat itu ini misalkan udah itu kan lagu 5 menitan ya, lama kan. Lagu lo yang tadi yang apa? Pertanyaan itu 5 menitan. Nah gue tuh ngeceknya ya kalau misalkan didengerin sampai habis ya udah berarti antara emang suka atau ya emang ya udah di play aja gitu. Kalau misalkan yang di playnya cuma setengah ya berarti emang nggak suka. Karena gitu. di tengah-tengah dia cabut. Ya. Lo ngecek itu untuk belajar. Untuk belajar gitu. Next lagu. Enggak juga. Tapi cuma untuk tahu biar tahu dulu. Soalnya kalau langsung ke next lagu kan terlalu gegabah kalau ini maksudnya harus pelan-pelan gue belajar ya. Gitu. Jadi kalau next rilisan ya gue nggak yang gimana tetap rilis aja. Tapi yang gue pelajarin gue udah nyiapin press release next rilisan tuh. Itu belajar terus. Iya gue nyiapin press release. Terus pas udah mau rilis udah H-1 gue baru tahu kalau orang-orang tuh punya teaser. Oh berarti potongan-potongan. Mungkin pakai potongan-potongan kali ya gitu. Berarti lo produce sendiri, lo aransemen sendiri, ngisi instrumentasi sendiri? Iya. Pakai DAW apa tuh lo? Cubase atau? Profesional Logika. Logic Pro. Iya. Ya nggak usah diterjemahin juga sih ya. Sorry. Pakai MacBook berarti ya, pakai Mac ya, pakai Apple. Dulu tapi sempat Cubase. Tapi pas kerja di Indomusikgram harus pakai Mac gitu. Oh, sempat masuk Indomusikgram? Sempat. Jadi selama 2020 itu kan gue rilis. Jadi dari single, EP, terus ceritanya motor, pandemi, ya udah gue rilis lagi. Sampai akhirnya gue akhir-akhir bulan tuh gue magang di Indomusikgram. Lo gimana cara lo magang di tempatnya si Bong ini nih? Lo ngirim email? Nge-WhatsApp aja. Oh lo kenal? Kenal. Karena kan gue sebelum bikin lagu sendiri ceritanya konten kreator gitu, cover lagu buat di repost Indomusikgram. Udah inilah ya, udah ke under the radar lah. Iya. Udah tahu lah gitu ya. Kayak gitu. Dibayar pas magang? Enggak. Dibayar. Lo langsung ralat karena gak enak ya lo ya? Enggak. Gue kirain pas dibayar pas nge-cover gitu. Oh pas magang. Gue salah nebak pertanyaan lo. Oh oke. I'm so sorry Doris. Nanti lain kali lebih. Iya makasih ya. Pecahnya baru di Maple gak? Atau sebelumnya udah mulai? Pecah-pecah awal sih sebenarnya Hai Kamu. Jadi secara streams ya itu udah lumayan lebih naik gitu. Hai Kamu. Judulnya Hai Kamu. Terus begitu masuk Maple itu kenapa lo bisa diterima di Maple tuh? Karena gue mengemis. Enggak, karena kan gue jadi talent di situ kan. Iya maksudnya lo di approach atau lo? Gue meng-approach, gue main dong di sini gitu. Enggak kan? Iya gue kayak gitu. Oh iya? Iya, gue main dong di sesi dengar di Maple. Gitu. Itu jadi plan sesi dengar ini sebenarnya udah lama banget tapi belum solid nih konsepnya mau kayak gimana. Terus kayak gue mau jadi kelinci percobaannya, gue mau gitu. Lo jemput bola sendiri. Iya, tapi emang itu kebiasaan dari dulu. Ada apa lo tawarin diri gitu? Iya. Gue aja kalau emang gak ini gitu. Nah, itu udah fase masuk sini produserin artis-artis ini. Nah, pas di pandemi itu pertengahan tahun 2020 gue bikin kayak poster-posteran dibuka jasa aransemen. Ya Allah yang benar Gusti. Iya. Lo bikin poster? Iya. Poster digital gitu ya, lo sebarin di IG gitu? Dibuka jasa aransemen? Dibuka jasa aransemen untuk genre apa aja gitu. Ada harga di situ? Enggak.
Oh, pokoknya kalau Gitu. tertarik hubungin. Oke, Terus lo- porto-porto gua ya ada lagu gua sama cover-coveran gua gitu. Oke, lalu. Lalu ada yang nyangkut namanya Fadilon, namanya Fadil. Oh, Fadlizon ini di Mas, kamu lengah lagi. Fadilon. Fadilon, Iya. ya. Hop. Oke. Bukan. Bener, Salah. iya. Nah, apakah si Oskadon Itu pancen. Oh iya, Mas, salah lagi. Fadilon ini Fadilon. artis apa? Maksudnya rock, pop atau Folk. Dia sebenarnya jazz gitu, ngejazz. Cuma pas sama gua dia nge-folk gitu, nge-folk. Oke. Gitu. Folk itu pakai gitar gitu ya. Akustik gitu ya. Akustikan gitu. Dia nyantol gara-gara iklan lu itu. Gara poster. Mungkin gitu. Kenapa gak yakin nih? Mungkin kali gitu. Ya pokoknya lo. Tapi kayak enggak. Jadi kayak gue juga kenal Fadilon itu karena gue ikut komunitas di dekat kampus namanya Atelier Cermai. Jadi gue diminta untuk jadi kurator musik. Tapi kan gue nggak ngerti kan. Jadi gue belajar aja. Gitu. Kurator musik untuk ditampilkan di Atelier Cermai itu di kedai komunitas itu. Gitu. Lo benar-benar dari bawah banget ya. Kalau gue dengar cerita lo ya, benar-benar dari jual barang, lo nawarin diri, buka kesempatan sendiri. Gimana caranya ini? Akhirnya jauh ya jalannya ya. Iya. Gokil ya lo ya. Alhamdulillah sih, luar biasa. Allahu Akbar. Enggak kan tuh pertanyaan ibu-ibu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yeay gitu. Lo gak ketawa ya? Terus, Iya, betul. Terus Nadine Amizahnya. Itu masih panjang. Soal Priadinya. Nah, setelah udah mulai dari Fadilon itu kan magang di Indomusikgram. Pas udah kerja di situ, ternyata Indomusikgram bikin label kan namanya Acuan. Tahu yang akhirnya sama Trinity? Betul, kan apa namanya joint venture ya? Iya. Joint venture. Nah, artisnya itu Jebung dan Alsa. Nah, Tahu, yang gua Jebung. garap untuk profesional benerannya nih dari si Jebung ini. Oh, dia ada yang hepeng-hepeng itu lu juga? Bukan. Kalau Jebung tuh judulnya 20. Oke. Nah, gak lama Alsa. Nah, Alsa ini untuk pertama kalinya juga gue bantuin songwriting sama ngeproduserin gitu. Nah, dari situ udah pro tuh karena dia udah under Trinity Pak, ya kan? Betul. Jadi legitimasinya ada tuh. Betul, dan juga untuk pertama kali streamsnya gede gara-gara lagu itu. Jadi gara-gara lagu Nanana. Judulnya Nanana. Lagunya gimana? Na wake up and drive your handsome face. Itu liriknya si Alsa bahasa Inggris soalnya. Oh. Itu kira-kira ya. Gitu. City pop gitu. Itu lo yang garap full. Gue yang garap full. Termasuk semua instrumen. Semua instrumennya. Oh, gitaris gue, Kiel. Oke. Yang ngetek. Udah nih, lu kerja buat lagu itu, Nanana itu pecah tuh berapa stream kalau boleh tahu tuh? Waktu itu terakhir pokoknya udah tembus 1 jutaan ceritanya. Iya kan. Tapi viralnya bukan yang di Indo, justru kayak di luar gitu. Kalau baru mulai, nggak usah yang di Indomusikgram sama itulah ya. Tapi kalau baru mulai itu biasanya dibayar berapa sih produser itu? Nah, gua itu awal-awal banget 150.000. Anjir. Iya, terus Gusti lo bener aja, Gusti. iya 150.000. 150 Sampai lagu jadi. Mixing mastering? Iya, dibikin-bikinin asal-asal gitu. Sebisa-bisa mungkin aja. 150, kadang barter. Misalkan kayak gua aransemenin dulu lagu tapi lu jajanin gua seminggu buat makan. Ada gitu? Ada. Dibeliin apa lu? Ya makan, karena kan gua gak ada duit buat makan. Dimsum? Dimsum lagi? Daniel, kalau itu Daniel tadi. Karena loloh lagi. Ya, gua mau break dance lagi gue, break dance nih gini. Gua gak tahu, kan apa makanan banyak. Oh, banyak gaya, cat gini. Makanan banyak. Mau kayak gini. Iya, maksudnya ya makan aktif ya. Apa kebutuhan pangan. 2 kali sehari. 2 kali sehari gitu, makan. Bisa ya gitu ya ternyata ya. Bisa. Iya. Gitu. Tapi akhirnya naik dong 1 juta, 2 juta gitu lah ya. Iya, yang sama Fadilon itu baru pertama kali itu nge-produce dapat 3 juta. Ya, udah Gitu. mulai oke lah gitu ya. Udah mulai sampai oke. Sampai seterusnya. Nah, gara-gara pecah di Nanana itu, maka datanglah artis-artis lain. Masih belum. Ya capek. Karena itu kan masih belum. Tapi waktu itu Ardhito main ke Indomusikgram buat promo kan. Oke. Terus habis itu
pada bingung chordnya Ardhito kan susah ya. Nah di situ kondisinya yang paling ngerti chordnya, maksudnya yang paling peka kupingnya pada saat itu masih gua gitu. Jadi kayak gini aja chordnya, gini-gini kayak lagu gua, gini-gini gitu. Nah si Dito denger, hah, lo punya lagu? Punya Kak gitu. Suaranya dia? Hah? Suaranya dia gitu? Enggak, itu masih simulasi aja gitu. Ini biar menarik. Gitu. Oh lu punya lagu? Ya lu punya lagu? Iya Kak, coba mainin gitu. Mainin lagu pertanyaan ini. Oh di depan Ardhito? Di depan Ardhito ceritanya. Terus gitu. dia bilang apa? Kayak, lah lu ngapain kerja di sini? Gitu. Udah gitu dia? Karena lu punya karya sendiri. Lu kenapa nggak berdiri sendiri gitu? Kata Ardhito. Terus lo bilang? Iya ini tapi emang kebetulan emang gue pengen one more notice juga gitu. Emang udah mau cabut juga gitu di kantor. Nah tapi terkesan tuh Ardhito sama lu berarti ya? Iya ya, sepertinya kan? Karena, wah ini orang ngerti chord gue gitu kali ya? Iya mungkin. Apa lo reharmonisasi kah atau apa sampai dia notice gitu? Atau mungkin, emang mainin chordnya aja? Iya mainin chordnya aja. Jadi mungkin dia ngerasa ini potensial banget. Tapi kayaknya yang lebih berkesan kayak bukan chordnya deh. Gara-gara di lagu itu gue kan main bass di lagu Ardhito nih. Ketika live maksudnya? Ketika lagi live main. Nah pas bagian interlude gue tiba-tiba ngeluarin gimmick suling. Gue main suling tiba-tiba gitu. Dan persis sama kayak di MP3, cuma versi suling gitu, versi recorder. Gitu. Enggak, artinya persis kayak di rekamannya. Kayaknya. Di rekamannya instrumennya apa? Cello. Terus suara cello itu gue imitasi, replicate jadi suling. Suling. Anjir lo pinter banget sih, lo gitu terlalu ya? kreatif sih menurut gue. Kepepet ya kan. Masa tiba-tiba main bass Cello iya sih bener. Iya bisa juga. Iya Beyond Combat lah. Iya kenapa harus Beyond Combat? Selos mas. Keren banget. Backup. Ada gitu-gitu aneh. Ada backup. Mantep nih Mas Agus nih. bukan. Gilang. Namanya Gilang. Banyak ya bilang kayak Agus ya. Namanya Gilang. Oh iya bener. Lo harus tahu. Dia apa di Bali ya? Di mana? Di Bali. Dia lagi makan, dia kan kru gue, si Gilang sama yang lain. Tiba-tiba pelayan nih, ada pelayan bisik-bisik ke kru gue yang lain. Sorry itu yang Agus itu ya. Dikira Agus yang lagi kasus. Iya. Kasus yang dikasus sama polisi. Dong, asik. Iya pasti yang ngomong tuh kayak, kok nggak buntung gitu. Mak bohong ya, gitu. Boneka ya itu ya. Tapi lo emang kreatif sih menurut gue. Untuk tiba-tiba, karena itu sebuah resiko yang terukur yang gue nggak tahu lo niat supaya dinotis apa enggak ya ketika lo melakukan itu ya. Tapi menurut gue itu bikin orang terkesan banget sih. Iya. Tapi lo ada intensi itu nggak? Intensi bahwa kalau gue ngeluarin suling ini Ardhito pasti ngerasa wah beda nih gitu. Enggak sama sekali. Emang mau ngisi aja. Karena gue ini ngerasa waktu itu Indomusikgram kan kontennya kan banyak yang receh-receh juga. Nah tapi gue gimana ya, gue waktu itu mikirnya ini kan akun musik ya yang repost musik kan covernya bagus-bagus. Masa internalnya receh juga gitu, walaupun receh harus tetap musikalitasnya tuh tetap ada gitu. Lalu makanya lo bikin yang gitu-gitu. Iya, kadang gue bikin suling, kadang pen pianika, kadang akapela gitu-gitu. Gue bahkan baru tahu lo di Indomusikgram sih. Iya ya. Nah abis itu baru lo nawarin ke Maple buat sesi dengar, which is pecah banget itu. View-nya udah gede banget ya berarti sekarang. Wah nggak tahu sekarang berapa. Tapi itu emang lucu banget, which is semua improv. Gara-gara itu Maple bikin lo jadi host. Oh enggak, itu juga masih panjang juga. Lagi? Masih jauh lagi. Gua tuh ke Maple berapa 2 tahun yang lalu berarti 2002 deh kayaknya. Itu karena gua promo lagu Rumah Impian judulnya. Which is apa nih? Itu single lagi. Single gua lagi gitu. Di promonya di konten Trick Room itu yang sekarang gua hostnya. Gitu gua di situ. Terus nggak lama dari promo itu gue diminta nge-MC untuk acara internal mereka. Gitu. Ngelawak lalu. Iya ngebanyol. Sama salah satu karyawannya Maple. Gitu. Nah terus karyawan Maple di tengah-tengah ngerasa nggak kuat karena tektokan, maksudnya guanya cepet banget cosnya. Nggak kuat tuh maksudnya gimana? Bisa ngimbangin. Udah aku minder tahan gitu. Nggak tahan. Udah angkat tangan, angkat kaki, pakai baju renang. Udah semuanya. Gaya bebas. Gitu. Udah kayak gitu. Nah di situ ada Nehru. Nehru ngapain di situ? Nehru sebenarnya nemenin gua doang gitu. Dia temen.
Temen gue. Nah, tapi Nehru ini udah mulai kita obrolin nih, gue sama teman-teman Maple obrolin. Ini ada orang nih kocak banget gitu. Karena lo tahu di tongkrongan dia lucu. Wah, dia lucu banget. Justru malah lebih lucuan dia. Oke. Dan Nehru ini juga belum punya pengalaman apapun di entertainment. Iya. Wah, gitu. Seru banget. Akhirnya lo bawa dia. Iya ceritanya. Dan akhirnya jadi satu program itu. Anjir. Soalnya ini si Agus, si Gilang, dia kita setiap ada tamu ya, dia nyiapin buat gue ada trivia gitu. Oke. Dia pernah ngomong ini di sini, dia pernah ini, buat kita elaborasi kan. Nah tadi dia bilang, gue nggak nemu apa-apa bang soal Gusti, dia bilang. Begitu. Nggak tahu, dia nggak nemu apa-apa. Makanya gue curiga, kenapa sih Gusti nggak nemu apa-apa di internet? Yang ada cuman karya-karyanya doang. Jadi lo nggak pernah ngomong apa di internet, nggak pernah ada ini, nggak pernah ada apa itu. Iya ya. Harusnya gue bikin kontroversi ya. Gak tahu. Nggak, maksudnya gue jadi baru denger nih yang kayak gini-gini. Oh iya. Ternyata lo ini, iya. ternyata lo itu gitu. Iya. Kayaknya karena baru naik kali ya bang ya. Ceritanya baru naik kan pas Maple kemarin ceritanya. Iya, tapi emang gara-gara itu sih. Orang kayak banyak yang kenal ya. Nah, tawaran manggung jadi banyak setelah Maple. Nggak juga? Enggak juga. Tapi setelah Maple tawaran panggungnya udah mulai kayak skala festival, jadi kayak sinkro main. Setelah? Gue lihat sih yang di sinkro. Kayak gitu. Gitu. Kalau sebelum Maple gue udah sempet nyobain Java Jazz di stage-nya D Major gitu. Jadi kayaknya ya pelan-pelan efek dominonya kena tuh. Kalau single lo yang paling gede bukan tukang sisir itu? Bukan tukang sisir itu, bukan. Ada tukang sisir. Bukan. Jadi diculik cinta. Diculik cinta mas. Iya, diculik cinta. Iya. Bukan ada nenek sihir ada itu nenek kan. sihir. Iya, kena guna-guna itu. Itu yang paling rame. Iya sekarang tadi gue lihat udah tembus 1 juta bang, alhamdulillah. 1 juta stream. Wah. Iya. Nah itu kebantu gara-gara Maple juga. Betul. Oh, iya. Semua tuh saling berkait juga ya ternyata ya. Iya, tapi memang ini juga sih, maksudnya kayak gue dari dulu kayak selain musik ya kadang gue kayak ngonten-ngonten gitu-gitu. Itu juga karena iseng. Emang isengan orangnya. Nah, berarti next ini lo mau lebih fokus ke hosting, komedi gitu, atau lo sebenarnya kayak jiwanya kalau gue lihat lo musisi banget ya? Emang lo di musik banget ya? Sebenarnya iya, gue musik sih. Ini juga kan gue lagi nyiapin album juga. Gitu, lagi nyiapin album, terus juga sebenarnya lagi produksian sih, sama ngeproduce beberapa. Masih tetap produce orang lain? Masih. Proses kreatif lo bikin lagu gimana? Cara lo bikin lagu gimana? Yang tuh menarik banget tuh, yang lagu lo itu. Yang mana nih? Yang itu, yang Diculik Cinta. Diculik Cinta itu gue emang dari dulu pengen bikin lagu dangdut, cuma belum pernah bisa. Nah, pas banget momennya gak lama bokap meninggal, makin kepacu lagi. Aduh gue harus deh gitu. Karena genrenya bokap kan itu yang kayak gitu-gitu kan. Andy Coop itu. Andy Coop itu. Okay. Nah, gue bikin deh gitu. Soalnya kan sebelumnya emang pengen bikin lagu bareng bokap, cuma nggak bisa kan. Nggak keburu, udah game over duluan. Udah sisa player 2 nih. Player 1-nya udah bukan pause lagi. Udah game over kan. Iya. Stick 2 ada main sendiri. Padahal pengen itu ya. Padahal pengen. Iya. Aduh sedih juga ya kalau dipikir-pikir ya. Iya, lumayan. Nah, terus yaudah gue bikin itu juga pas banget tuh kena di kepala tuh kupluk. Bukan. Kenapa itu kan kupluk? Maksudnya inspirasinya gitu. Terus habis itu ya udah deh gue bikin lagu langsung di tempat aja. Pakai gitar? Ukulele. Ukulele. Gitu. Kalau Diculik Cinta udah bersamaan gitu. Jadi luar biasa. Langsung dapet. Iya. Anjir. Gitu. Baru nulis liriknya kok luar biasa gitu. Jadi udah dapat pancingan sedikit, di VN dulu, di voice note dulu, habis itu nulis liriknya dulu. Gitu. Ngomong dulu nih luar biasa. Kok bisa ya di luar nalar? Hatiku merekah, serasa berkah. Curiga pertanda ku diculik cinta. Itu sambil playback ini loh. Enggak. Permainan ukulele dan voice note enggak? Dirasa-rasa aja penggalan ini notasinya. Jadi yang penting lirik dulu. Soalnya kan mau ngedeliver
pesan kan. Jadi gue harus lirik dulu sebenarnya gitu. Tapi artinya apa sih sebenarnya? Ada nenek sihir, ya kena guna-guna. Itu kalau gue mengartikannya ya, kan lo penciptanya nih. Tapi kalau dari pendengar, gue mengartikannya ada orang yang nggak percaya cinta atau dulunya suka iniin orang, akhirnya kena tulahnya sendiri gitu. Tapi sebenarnya apa sebenarnya? Iya itu tafsiran kayak gitu juga banyak sih. Maksudnya bisa juga ke situ juga. Tapi emang itu juga berasal dari itu orang yang udah nggak percaya sama cinta, bener. Udah nggak percaya cinta. Kenapa nenek sihir? Nah, ada nenek sihir kena guna-guna. Sebenarnya itu kalau dalam proses kreatifnya karena ngerespon dari lirik sebelumnya gitu kan, lirik sebelum chorus itu kan kok bisa ya ada sihir apa gitu. Nah di chorusnya itu pertanyaan-pertanyaan dugaan semua gitu, karena kan ketika kita dapat feeling sesuatu atau dapat perasaan sesuatu kan nggak langsung diterima kan, pasti ada Danielnya itu gitu. Denial. Iya, mungkin ini kali ya, mungkin itu kali ya, mungkin ini kali ya. Gitu. Ya, terus. Mungkin ini kali ya, mungkin itu kali ya gitu. Makanya mungkin ada nenek sihir kali gitu, atau lu kena guna-guna kali. Atau malah nenek sihirnya yang kena guna-guna gitu. Oh, itu maksudnya. Gitu. Jadi itu adalah ungkapan hati orang yang menduga-duga. Iya gitu. Saking menduganya random dugaannya. Random ya. Ada apa ya, nenek sihir kali ya. Gitu. Makanya di bawahnya udah mulai mengerucut atau mungkin kamu telah jatuh cinta gitu. Karena kan kita nggak pernah. Karena kan kita kalau kayak jatuh cinta terhadap sesuatu kita nggak pernah tahu itu datangnya kapan. Terus ini dari mana ya? Nggak bisa tiba-tiba kayak wah cinta gitu kan, nggak bisa kan? Iya, itu kayak kok ini ya, kok ada rasa ini ya gitu-gitu. Sukanya timbul tiba-tiba dan itu kan magis itu kayak gitu-gitu ceritanya. Tapi lu sebagai pencipta dengan beragam tafsiran orang nggak persoalan ya? Karena kan kadang karya kita tuh diterjemahkannya banyak arti kan? Iya betul, nggak apa-apa, gue mah santai aja. Nah, apa bedanya kalau lo produserin lagu orang? Apa lo harus ngobrol sama orangnya, minta dia ngasih referensi atau gimana tuh? Iya, gue yang paling apa ya, yang paling penting buat gue ngobrol sama orangnya. Lo maunya apa gitu? Maunya apa sama gue sebenarnya kayak harus kenal sama orangnya dulu. Jadi sembari kenal sama orangnya gitu, gue tahu kepribadian orang ini gimana. Jadi kayak kepribadian si artis ini yang gue masukkan ke lagu. Lo pernah ngerasa nggak cocok nggak? Kayak pas lagi dijalanin kayaknya visinya nggak sama nih gitu. Atau dianya justru yang kok jadinya kayak gini sih Gusti gitu. Sejauh ini alhamdulillah lancar semua sih. Maksudnya karena itu proses kreatif kan. Karena proses kreatif kita kan nggak sama orang lain gitu. Iya betul. Tapi itu untungnya lo nggak pernah terjadi. Malah lebih ke kebanyakan testimoninya kayak gue nggak nyangka ternyata ada ini. Sebenarnya itu ada di pikiran dia gitu, di pikiran orang. Dia belum ngomong itu ke gua, tapi gua udah ada gitu. Tapi memang genre-genre yang lo aransemenkan ini beraneka ragam ya setelah dipikir-pikir ya. Iya. Emang lo pelajarin semuanya? Iya, basic-basicnya mah gitu, dasar-dasarnya gitu. Dan ketika lo bikin flyer, lo meransemen segala genre. Kalaupun nanti yang datang jazz dan datang dangdut, datang itu lo pasti bisa tackle tuh. Iya, gue tackle ya dengan cara sendiri lah gitu. Karena lo tinggal nyari referensinya, terus lo pakai keilmuan lo buat mensarikan genre itu. Iya, tapi gue bukan tipe yang bisa plek-ketiplek sama referensi tuh. Gue lemah tuh di situ. Soalnya gue merasa kayak tugas gue itu justru kalau udah ada referensinya. Pas udah masuk proses kreatifnya, kalau bisa orang nggak tahu kalau referensinya itu. Iya, itu penting sih. Iya. Kalau nggak kan ngapain jadi sama, bener nggak? Iya betul, gitu. Jadi kalau bisa jauh gitu. Tapi Dan spiritnya. Jadi yang gue ambil selalu spiritnya, gitu. Seru banget anjir. Terus gue kadang ngelihat lo di FYP suka ada rekomendasi artis-artis Indonesia kan, lu suka tuh, terus nggak ada yang gue tahu itu yang lo sebutin itu tuh. Iya betul. Kayak niche banget ininya. Pilihan-pilihan lo. Nah, untuk mengakhiri nih, 3 artis Indonesia, musisi yang lagunya menurut lo enak yang perlu didengarkan, sama yang 3 yang luar, apa aja? 3 Indo 3 luar ya. Yang pertama Kabar Burung.
Ini band. Kabar Burung. Iya. Kabar Burung ini lagunya bagus-bagus, dia berasa murninya. Murni itu apa murni? Raw gitu. Enggak, apa ya? Kayak enggak tulus. Kayak enggak dibuat-buat kayak pengen lagu kayak ini, pengen lagu kayak itu. Dia tuh enggak tuh mereka tuh berasa. Gitu enggak menjurus kemana-mana. Kabar Burung. Gitu. Lagu apa yang harus kita dengerin dari Kabar Burung? Segalanya Bermula. Bagus. Gitu. Terus yang kedua? Itu rilisan baru mereka tuh. Yang kedua ada lagunya Panturas, bagus. Panturas. Yang baru. Iya. Gitu. Terus yang ketiga? Yang ketiga lagu ada grup besar kecil namanya. Jadi dia itu grupnya 2 orang. Gitaran gitu. Settingannya cowboy gitu. Lagunya judulnya Samuel Samia. Jadi grup besar kecil ini disingkatnya GBK nih. Emang orangnya gede sama kecil. Anjir lucu banget lagi. Gitu. Nah terus lagunya tuh storytelling semua gitu. Lo nemu di mana sih? Apa main di skena aja gitu? Iya. Gitu. Dari nongkrong gitu ada rekomendasi gitu apa gimana? Iya kayak gitu-gitu. Terus juga tapi kalau kayak GBK sama Kabar Burung itu memang teman saya sih. Gitu. Tapi gini nih gue promosinya bukan karena teman ya, karena emang bagus. Emang bagus banget gitu. Maksudnya bisa lah ada orang misal bikin lagu kayak dirimu duduk di jok belakang, nah. Jadi kayak storytelling, tapi nggak cringe gitu loh. Enak gitu, suasananya juga enak, gitaran doang gitu. Gue mau denger nanti. Iya coba deh. Kalau luar rekomendasi luar? Kalau luar, yang pertama pasti Queen. Karena gue suka Queen. Emang suka ya. Terus? Yang kedua, ini harus yang lagu yang ada liriknya atau enggak? Bebas. Instrumental boleh. Ini, gue lupa nama musisinya siapa. Jadi dia orkestra gitu, ngebawain lagu klasik kayak Mozart, tapi Latin. Jadi bukan, jadi versi salsa, versi apa gitu-gitu, kayak gitu-gitu tuh. Terus yang ketiga? Yang ketiga, yang bikin lo nangis ada nggak? Lagu yang akhir-akhir ini lo denger lagu luar ya? Bikin lo nangis aja. Ini, All by Myself. All by Myself. Tapi versi siapa ya? Eric siapa ya? Thohir. Enggak, bukan Mas. Bukan Mas. Bukan ya? Bukan, Sintayongnya. Sintayongnya. Ada Eric Clapton, Eric siapa gitu. Tapi iya versi itunya. Tahun 70-an. Yang reverb-nya banyak itu ya? All by Myself. Itu mah versi ceweknya. Itu versi benernya. Ini yang versi yang cowoknya. Tahun 70-an gitu. Gue mah kena tuh di tahun 70-an mah kena gue. Berarti sehari lo dengerin lagu sebanyak itu kah? Enggak juga ya? Malah jarang gue denger lagu. Iya. Maksudnya kayak dengerin lagu kan karena buat belajar. Bener. Udah susah tuh kalau buat nikmatin suasana udah gak bisa tuh ya? Udah. Iya. Karena lo akan membedah itu ya? Iya udah ke breakdown. Apalagi kayak nonton film. Gue udah mulai sedih-sedih. Terus pas musiknya kayak ngerasa gak cocok kayak. Kayaknya enggak gitu deh. Musik. Gue jadi nangis bukan karena adegan kayak. Tapi karena pemilihan musik. Ini gitu. Oke, Gusti terakhir lo mau ngerjain apa nih? Next project lo? Next project. Album. Kapan keluarnya? Pertengahan tahun lah. Pertengahan tahun. Berapa lagu? Ada apa yang bisa di-spill di situ? Mungkin featuringnya atau apanya? Ada featuring sama beberapa musisi. Oke. Musisinya ganteng dan cantik. Oke, itu ya bocorannya dikit ya. Musisi ganteng dan cantik. Terus juga di album ini secara musik lebih jenaka. Oke, banyak komedi maksudnya? Banyak komedinya. Yang terus juga lebih eksploratif secara iringan-iringannya. Teknis lah. Tapi tetap Indie Cup. Oke, gokil. Thank you Gusti udah mampir. Kalau mau lihat Gusti yang lebih banyak lagi itu di Gusti Wiw ya? Ya, Gusti Semua Wiw. platform tuh Gusti Wiw. Yes, Oxford. Of course ya. Kayaknya kekencengan kali ya. Terlalu kencang kayaknya. Sorry. Iya gue rada pegap-pegap. Tapi emang ini kosong di atas ini. Makanya gue tutupin malu. Oke. Makasih Joshua udah. Enggak ya bukan Joshua. Makasih semuanya.